Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini di hari yang begitu cerah, matahari bersinar di pagi hari. Di sini juga banyak teman-teman hadir di sini. Alhamdulillah ada Bembi Ramanto dari Tanjung Balai Karimun yang tinggal di Bekasi. Juga ada Pak Wafi dari Pamulang, ada Pak Anton seorang arkeolog ya, dulunya wartawan Indonesia Observer ya. Sini juga ada Mas Adi dan ada Ondi Saputra, Rama, Chandra yang akan merekam acara ini. Baik, kita ketemu lagi dalam acara Ulumul Quran bersama Ustadz Husein Alatas dan Ustadz Alvan Sunardi. Kita akan mengambil tema loyalitas kepada Allah dan berlepas diri kepada selain Allah. Al-wala wal bara. Assalamualaikum Ustadz Husein. Ustadz Alvan. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mohon Allah mudahkan kita dalam memahami Al-Quran yang disampaikan oleh Ustadz Husein Alatas. Dan acara ini juga disiarkan ke Radio Latansa Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Medina di Pontianak, Radio Rasa di Palembang, Radio Rasil Mercy di Piungan, Yogyakarta, Radio Komunitas di Bondowoso, Radio Almas di Magelang, dan Radio Luciana No. 1 di Semarang. Baik, kita kembali ke acara Ulumul Quran dengan tema Al-Wala wal Bara, loyalitas kepada Allah dan berlepas diri kepada selain Allah, akan disampaikan sebagai pengantarnya oleh Ustadz Alvan Sunardi. Pada Ustadz Alvan, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin. Wa ashabihil akramin al-muntajabin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk merenungi kitab suci Al-Qur'anul Karim dan merenungi ayat-ayat yang lain. Semoga dengan merenungi ayat-ayat yang lain ini menjadi hidup akal sehat kita, menjadi hidup intuisi kita, sehingga kita betul-betul mampu memilih pekerjaan yang sesuai dengan yang Allah syariatkan, dan kita dapat melepas diri dari sebuah pekerjaan yang memang Allah larang. Oleh karenanya itu, sebelum kita melanjutkan kosakata kita berdoa kepada Allah. Semoga bimbingan Allah semakin tercurahkan kepada kita dengan kita membaca doa yang sama yang seharusnya kita gunakan untuk menyapa terhadap sesama muslim kita dengan tahiyat Islam kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih dalam tema al-wala wal bara, loyalitas dan melepaskan diri. Sebagaimana tadi muqaddimah bahwasannya Allah menciptakan alam semesta ini adalah sebagai pelajaran supaya kita dapat mengaktifkan akal sehat kita, supaya kita dapat menghidupkan intuisi kita, sehingga mantap dalam manhaj
yang Allah syariatkan dalam kitab suci Al-Quran. Dan ketika seseorang mampu untuk melepaskan diri dengan aksesoris yang menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqamah, komitmen di dalam loyalitasnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang seperti ini insya Allah menjadi pilihan Allah. Dan orang yang seperti ini insya Allah tidak akan pernah gentar terhadap resiko, ujian, cobaan yang betul-betul dapat menghadapinya, bahkan mungkin dapat menghilangkan nyawanya. Karena sesungguhnya orang yang seperti inilah yang Allah betul-betul cintai, karena dia betul-betul mampu melaksanakan tugasnya di dalam muka bumi ini, di samping loyalitas kepada Allah dan barak terhadap selain Allah, dia buktikan dalam kehidupannya dia menegakkan yang hak dan betul-betul menjauhi yang batil, alias sosok yang Allah proklamirkan sebagai umat yang terbaik, yang jalan kehidupannya selalu beramar ma'ruf dan nahi mungkar atas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, sekarang ini kita siapa? Kita itu harus bagaimana? Jika kita ingin mengikuti orang yang betul-betul loyal kepada Allah dan barak selain Allah, mau nggak mau kita harus meniru langkah sosok seorang yang seperti ini. Walaupun rintangan mendera, tetapi dia tidak cengeng, tidak meneteskan air mata, karena bagi dirinya seluruh waktu energi diinfakkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan cara yang benar, dengan tata cara yang benar, bukan ngawur, radikal, ekstrim, dan seterusnya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul menurunkan syariat Islam ini. Seperti apakah sosok itu? Oleh karenanya kita merenungkan Al-Quran ini supaya kita dapat gambaran yang jelas bagaimana harusnya kita investasikan ruang dan waktu, energi dan diri kita untuk memilih pekerjaan yang sangat mulia yang Allah nantikan dengan keridhoannya. Masalah mati, setiap kita pasti mati, tetapi yang menjadi masalah mati dengan apa, sedang berbuat apa. Kita memimpikan supaya kita keluar dari hidup di dunia ini menjadi husnul khotimah dengan menginvestasikan seluruh kesempatan kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karenanya, mari kita tanyakan kepada guru kita, Ustadz Husain bin Hamid Al-Atas, apa yang mesti kita pilih dalam kehidupan yang singkat ini supaya kita tidak sia-sia usia kita dan diri kita hidup di dunia ini. Apakah hanya untuk memperturutkan hawa nafsu, lalu kita menghimpun teman-teman yang banyak di situ asyik-asyikan, atau mengambil jalan yang pasti, yakni menjadi bala tentaranya Allah dengan kita mengambil peran sebagai orang yang menegakkan kebenaran alias beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan ini mungkin sesi terakhir dari al-wala wal bara kita, di mana endingnya orang yang wala kepada Allah itu, yang loyal kepada Allah itu, dan bara melepaskan diri dari selain Allah itu, dia adalah pribadi-pribadi yang tangguh, yang betul-betul memilih dan menginvestasikan dirinya hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa semoga kita adalah salah satunya. Maka demikian muqaddimah, pendahuluan dari renungan kita bersama. Selanjutnya waktu dan tempat kita persilahkan kepada guru kita bersama, Ustadz Husain bin Hamid Al-Atas. Kepadanya falyatafaddal mashkuran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawmaddin
yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu pula kepada seluruh anak bangsa yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbekal bagi hari akhir di saat Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di hadapannya. Dan di sana Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan keadilan dan akan memberikan balasan kepada setiap insan sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukan. Itu pula saudara kita Ustadz Alvan Sunardi, Ustadz Muhammad Krisna. Itu pula tamu kita Bapak Wafi, itu pula Bapak Bendi, kemudian Bapak Anton, Ustadz Hadi, Ondi, serta seluruh ikhwan yang pada saat ini sedang melakukan PKL, kepada seluruh kru yang mendampingi kita pagi hari ini, kepada seluruh saudara-saudari Bapak Ibu yang berkontribusi dalam perjuangan untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, mengajak umat untuk betul-betul menyerahkan loyalitasnya hanya kepada Allah dan berlepas tangan dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Assalamullahi alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah panjang lebar berbicara mengenai al-wala wal bara. Al-wala wal bara ini merupakan hal yang berkaitan dengan apa? Dengan ajaran Islam yang paling utama. Karena al-wala wal bara diambil dari kalimat tauhid yang kita ucapkan, la ilaha illallah. Kita menafikan al-uluhiyah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hanya apa? Hanya mengimani, meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan semesta alam yang menciptakan alam raya dan seluruh isinya, menciptakan kita, begitu pula menetapkan hukum-hukum aturan yang berlaku di alam raya. Lalu Allah menempatkan kita di muka bumi sebagai khalifahnya, mengutus Rasulnya, menurunkan kitabnya sebagai pedoman hidup yang dijamin kebenarannya, dijamin betul-betul akan mengantarkan manusia menuju kemuliaan di dunia dan kemuliaan di hari akhir. Karena hukum-hukum Allah yang telah diterapkan di alam raya, di langit, di bumi, termasuk hukum-hukum yang Allah terapkan pada diri kita membuktikan di saat tubuh kita sejalan dengan hukum dan aturan Allah, tubuh kita akan sehat. Begitu keluar, kita akan terkena penyakit. Begitu pula selagi keseimbangan ekosistem sebagaimana yang Allah tetapkan dibiarkan berjalan dengan baik, maka alam dalam keadaan baik. Tapi kerusakan-kerusakan terjadi akibat ulah perbuatan tangan manusia, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di daratan maupun di lautan, semua ulah perbuatan tangan manusia. Maka dari sini ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-wala dan bara merupakan satu keharusan. Satu keharusan yang ditunjukkan oleh seorang mukmin sebagai sikap dalam hidup. Sebagaimana yang menciptakan alam semesta, yang menata, yang mengatur, yang melimpahkan rizki kepada makhluk-makhluknya hanyalah Allah la syarikalah, maka seharusnya loyalitas kita hanya kepada Allah. Dan kita berlepas tangan dari selain Allah, artinya dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keridhaan Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk mencintai seseorang selagi cinta kita sejalan dengan wala kita pada Allah. Contohnya cinta pada ayah ibu kita, pada anak kita, pada pasangan kita, pada teman kita, pada masyarakat kita, pada bangsa negara kita, merupakan hal yang terpuji dengan syarat jangan cinta ini mengorbankan wala kita pada Allah. Kalau karena kecintaan pada ayah ibu kita mengorbankan kebenaran dan keadilan, itu tidak dibenarkan. Kalau kecintaan kita pada istri kita membuat kita menyeleweng, melakukan tindakan korupsi, atau cinta pada anak
membuat kita membiarkan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Nah, cinta ini, cinta yang akan mencederai wala kita pada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut dari kita untuk menyerahkan wala kita bukan karena kebutuhan Allah akan wala kita, tapi wala kita kepada Allah yang akan meluruskan perilaku kita, yang akan meluruskan sikap kita, yang akan juga mengasah fitrah kita hingga menjadi manusia-manusia yang hidup lurus, istiqamah jalan di atas jalan Allah. Oleh karena itu ingat, ketika Rasulullah mengatakan tidak beriman seseorang hingga dia lebih mencintai aku dari siapa? Dari dirinya, dari kedua orang tuanya, dari anak-anaknya, dari pasangannya, dari dunia dan seluruh isi. Apakah Rasulullah butuh akan cinta kita? Tidak. Kecintaan dari Allah yang Allah limpahkan padanya sudah lebih dari cukup. Selawat dari para malaikat telah menunjukkan bagaimana kedudukannya di sisi Allah. Tapi di saat kita mencintai Rasul, melebihi cinta kita pada diri sendiri, kita akan sesuaikan ego kita dengan kecintaan kita pada Rasul. Bukan menyesuaikan Rasul dengan ego kita. Begitu kita mencintai Allah, Rasulnya lebih besar dari kecintaan kita pada istri dan anak kita, atau pada harta benda kita, niscaya kita akan berusaha menyesuaikan diri orang-orang yang kita cintai sejalan dengan keridhaan Allah. Tidak berat untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah, karena cinta kita lebih besar kepada Allah. Bukan seperti sekarang. Cinta kepada dunia 97,5%. Untuk Allah cuma 2,5%. Itu pun masih dipolitisir. Padahal dia mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Dia hidup senang-senang bersama keluarganya. Saudaranya kaum muslimin hidup dalam penderitaan, dalam kebodohan, dalam penyakit. Kita bertanya, apakah ini wala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi wala kita kepada Allah, kepada Rasulnya, begitu juga kepada orang yang beriman, yang akan meluruskan hidup kita. Hingga Allah berfirman dalam suratul Maidah, innama waliyukumullah wa rasul. Kalau kamu ingin tahu siapa wali kalian, di mana kalian menyerahkan loyalitas kalian, jangan salah-salah. Wali kalian adalah Allah. Wa rasuluhu. Demikian pula Rasulnya. Kenapa? Karena Rasul yang menerangkan, menjelaskan kepada kita melalui kitab yang Allah turunkan, ya, ajaran-ajaran Allah. Jadi mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah. Kemudian walladzina amanu, dan orang yang beriman. Artinya jangan pilih pemimpin, jangan serahkan kepercayaan kita, loyalitas kecuali pada orang yang beriman. Karena orang yang beriman akan menjaga wala kita, akan menjaga kepercayaan kita. Tapi kalau kita serahkan wala kita kepada orang yang tidak beriman, kita angkat sebagai pemimpin kita, dia tidak akan mungkin menjaga iman kita, menjaga agama kita. Dia bisa menghalalkan apa-apa yang diharamkan Allah. Alladzina yuqimunas shalah, ciri-cirinya yang mendirikan salat, wa yu'tunaz zakah, yang mengeluarkan zakat, wa hum raki'un, dan mereka tunduk patuh kepada Allah. Lalu apa janji Allah bagi orang-orang yang seperti ini? Wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Siapa-siapa yang menjadikan Allah sebagai walinya, menjadikan Rasulnya sebagai walinya, dan orang yang beriman sebagai walinya, maka Hizbullah akan mengalahkan yang lain, akan mengalahkan Hizbus Syaitan. Tapi kalau Hizbus Syaitan bersatu, Hizbullah bercerai-berai, yang kalah ya Hizbullah. Bukan karena Allah tidak memenuhi janjinya. Kita berjuang bukan untuk Allah, tapi berjuang untuk kelompok sama golongan. Kita menganggap kelompok yang berbeda dengan kita, atau di luar kita sebagai kelompok-kelompok yang bukan bahagian dari apa? Dari kita. Ini bahaya besar. Pada zaman Rasul yang kita kenal hanya Islam, iman, persaudaraan dalam Islam dan iman. Kita nggak kenal nih kelompok-kelompok yang bermunculan di belakang, yang mengotak-ngotak dan memecah belah kita semuanya. Oleh karena itu, tidak masuk di akal seorang wanita mengatakan, saya cinta kepada kamu, tapi perhatiannya, kepeduliannya diberikan pada orang lain. Begitu juga kalau seorang laki-laki mengatakan, saya cinta kepada kamu, ya, dengan kata-kata merayu yang begitu indah, tapi hatinya, kepeduliannya, perhatiannya kepada orang lain. Mustahil. Begitu juga dia mustahil mengatakan saya cinta kepada kamu
Lalu yang dicintai disakiti, dianiaya, dia berdiam di hadapannya. Tidak punya kecemburuan. Nah, kalau kita mengaku cinta pada Allah, seharusnya perhatian kita, kepedulian kita kepada apa-apa yang Allah ridhai. Dan kita akan marah, cemburu di saat kehormatan Allah Subhanahu wa taala diganggu. Walaupun Allah tidak dirugikan, tapi kita cemburu. Begitu juga di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dia apa? Dinodai, dicemarkan kehormatannya walaupun beliau tidak tercemar. Kalau tidak punya cemburu, rasa sakit hati di hati kita, berarti diragukan wala dan cinta Anda kepada Allah maupun kepada Rasul. Di saat kita menyaksikan orang yang beriman disakiti, dianiaya, hati kita tidak marah dan cemburu, menunjukkan tidak ada iman di hati kita. Mungkin kita menganggap bahwa mereka nggak segolongan dengan kita. Dia gembira di saat orang yang tidak segolongan dibantai. Besok hari dia yang dibantai bersama golongannya. Begitulah musuh Islam bekerja seperti yang dilakukan Belanda ketika menjajah negeri kita dengan memecah belah dan memperdayakan kita semua. Nah, pada sesi hari ini kita akan berbicara tentang manifestasi dari wala. Dalam apa? Dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kalau kita betul-betul mengaku kita menyerahkan loyalitas kita kepada Allah, maka dengan sendirinya kita akan bersemangat untuk mengajak manusia kepada yang ma'ruf, kepada segala kebaikan yang dicintai Allah. Dan kita juga penuh dengan semangat berupaya untuk menghalau manusia dari kemungkaran atau menghalau kemungkaran dari kehidupan manusia. Bagaimana mungkin kita orang yang beriman bisa apa? Bisa ridha, bisa berdiam menyaksikan kemungkaran merajalela di tengah-tengah kita semua. Apakah ini yang dinamakan wala dan barok kita? Kalau kita mempunyai wala, loyalitas pada Allah dan berlepas tangan, berlepas diri dari selain Allah dan apa yang bertentangan dengan keridhaan Allah, nggak mungkin hati kita bisa apa? Bisa menerima yang ma'ruf dan mungkar bersanding bersama-sama, mustahil. Oleh karena itu, ciri dari orang yang beriman yang menyerahkan loyalitasnya kepada Allah, sebagaimana yang Allah gambarkan dalam ciri umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan bagi umat manusia. Direncanakan jauh-jauh hari oleh Allah. Bukan hal yang baru. Dengan kedatangan Nabi kita. Kata-kata kuntum menjelaskan sudah merupakan rencana Allah dari masa lampau sebelum manusia ditempatkan di bumi. Kalian untuk menjadi sebaik-baiknya umat. Tapi dengan syarat. Bukan berarti apa? Ditempatkan sebaik-baiknya umat tanpa perjuangan, tidak. Dengan apa? Dengan syarat ta'muruna bil ma'ruf. Kalian ya, berjuang untuk mensosialisasikan yang ma'ruf. Kalian menginvestasikan waktu kalian, harta kalian, ilmu kalian, kesempatan yang Allah berikan seperti Ustaz Al-Fatih dikatakan untuk mengajak manusia kepada yang ma'ruf dengan cara yang penuh hikmah. Sebagaimana seorang dokter yang berusaha mengobati penyakit di tengah-tengah pasiennya. Bukan datang memaki-maki pasiennya, bukan membuat pasiennya berputus asa dari penyakit, nggak ada harapan sembuh buat kamu. Tapi dengan penuh kesabaran, kecintaan dia berusaha mengobati pasiennya, memberikan harapan. Mengajak orang untuk bertaubat kembali pada Allah. Berapa besar pun dosa yang kamu lakukan, pintu rahmat Allah terbuka. Dengan harapan, dengan kelembutan dokter, mampu untuk menyembuhkan pasien tersebut. Tapi kalau pasiennya diputuskan harapannya, dicaci dan dimaki, jangan harap dia akan mendapatkan kesembuhan. Ini dakwah ya, bukan perang. Beda antara dakwah dan jihad. Kalau kita jihad menghadapi musuh-musuh ya, yang mengincar kita, yang mengancam kita, nggak mungkin kita menggunakan bahasa lemah lembut. Jadi ta'muruna bil ma'ruf. Daripada kita memaki-maki kegelapan, nggak ada habisnya. Memaki-maki kondisi negara kita yang begini, yang begitu, pemerintah yang bobrok dan lain sebagainya, mendingan apa? Kita bawa penerangan lampu. Kita terangi umat. Supaya mereka bisa apa? Bisa melihat mana lubang, mana jalan yang lurus, mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya. Kita menyampaikan ya, dakwah kita sebagaimana orang yang membawa penerangan di tengah-tengah umat dalam kegelapan hidup mereka,
Lalu mengingatkan hati-hati lubang, hati-hati jurang, hati-hati jalan yang berbahaya. Karena kalau kita hanya mencaci, memaki, menghabiskan waktu berdebat, mengobrol di sana sini, tidak akan mengubah dan memperbaiki kenyataan. Oleh karena itu umat kita ini terlalu banyak apa? Terlalu banyak diskusi. Terlalu banyak simposium, seminar. Tapi hasilnya masuk kerak. Tidak pernah sama sekali apa? Lebih bagus kita turun di tengah-tengah umat. Kita berdiskusi dalam rangka untuk apa? Untuk terjun di lapangan, bukan hasil diskusi kita, ya. Kita simpan di perpustakaan atau di rak-rak buku, kemudian kita mencari tema yang baru. Sampai kapan akan selesai? Jadi ta'muruna bil ma'ruf, bukan hanya berbicara, tapi diiringi dengan sikap dan perbuatan. Dan amar ma'ruf ini apa? Mencakup seluruh aspek kehidupan. Kehidupan rumah tangga, kehidupan sosialnya, kehidupan apa? Ekonominya. Kalau ada kemungkaran dalam berekonomi, kita ingkari karena akan membahayakan semuanya. Jadi dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam apa? Dalam pendidikan. Bagaimana kita bisa betul-betul apa? Membuat pendidikan kita ini mengajak kepada yang ma'ruf. Mendidik anak-anak kita untuk mencintai yang ma'ruf, membenci yang mungkar. Bukan kita membiarkan propaganda-propaganda ya, ke arah negatif, dibiarkan merajalela tanpa malu-malu, karena yang membawa kebenaran bersembunyi dan takut. Atau karena malu-malu. Wa tanhauna 'anil munkar. Dan kalian bersama-sama berupaya untuk menghalau kemungkaran dari kehidupan masyarakat. Kalau di rumah sakit, seorang pasien dibawa ke rumah sakit, tapi rumah sakit ini tidak bersih, penuh virus bakteri yang merajalela, akhirnya datang masuk rumah sakit hanya karena demam biasa, bisa terkena virus yang bermacam-macam. Oleh karena itu membersihkan lingkungan dari kemungkaran sama dengan kita membersihkan apa? Membersihkan rumah sakit kita dari berbagai macam bahaya. Oleh karena itu saksikan masuk ke rumah sakit pasien corona, mereka langsung bersihkan. Mereka semprot di sana sini, takut apa? Takut nanti menimbulkan penyebaran bagi yang lain. Nah, kemungkaran kalau dibiarkan akan lebih berbahaya dari virus maupun bakteri yang dibiarkan. Kemudian wa tu'minuna billah. Kalian melakukan semua ini dasarnya iman kepada Allah. Kenapa ditutup dengan keimanan pada Allah? Kenapa kira-kira? Iman ini merupakan apa? Merupakan kunci keberhasilan. Kita perlu bedakan antara iman sama percaya. Kalau saya percaya sesuatu, bukan berarti saya akan memperjuangkannya. Tapi kalau iman tidak. Saya beriman pada sesuatu, maka saya akan berjuang untuk apa? Untuk apa? Untuk memperjuangkannya. Dan berusaha untuk apa? Untuk menjaga apa-apa yang saya perjuangkan. Oleh karena itu iman bukan hanya percaya. Kalau soal percaya dan tahu, iblis lebih beriman dari kita. Iblis kenal Allah, kenal malaikatnya, kenal kehidupan syurganya. Bahkan dia bilang, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, wahai Tuhanku, tangguhkan aku sampai hari kebangkitan. Iblis percaya tapi enggak beriman. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia menolak dan sombong dan dia termasuk dari hamba-hamba yang kafir. Tapi kalau iman itu percaya, yakin, kemudian diiringi dengan amal yang sesuai dengan apa yang kita percayai, baru namanya iman. Jadi kalau kita mengimani sesuatu, kita tidak akan berdiam. Kita akan perjuangkan, dan iman ini yang akan melahirkan kesabaran. Oleh karena itu, perhatikan coba firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman. Ini panggilan khusus untuk orang-orang yang beriman, yang mengimani, yang meyakini, ya, dan siap berjuang untuk apa yang diimani. Isbiru. Kalau kalian ingin sukses, sabar. Karena apa yang kalian tanam sekarang nggak tumbuh sekarang. Untuk memberantas kerusakan yang mengakar dalam waktu yang lama butuh juga kesabaran. Kemudian apa? Wasabiru. Jangan kerja sendiri. Isbiru, sabar. Wasabiru. Apa arti sabiru sama bedanya Mas Biru? Kalau isbiru perintah langsung dari Allah kepada kita masing-masing untuk bersabar. Kalau sabiru al-musyarakah fis sabri atau al-amru al-musyarakah fis sabri. Maksudnya perintah dari Allah agar kita bekerja sama untuk apa?
untuk saling mengingatkan saudara kita agar bersabar. Karena kalau orang kerja sendiri, walaupun sabar lama-lama apa? Bisa saja goyah. Lalu tidak ada yang mengingatkan dirinya. Tapi kalau bekerja sama, yang bersama-sama bersabar, bekerja sama, kalau ada satu lengah, lupa, semangatnya turun, yang satu mengingatkan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau. Jadi wasabiru ini sama dengan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Artinya Allah mengajak kita berjuang ya secara kolektif, jangan hanya sendiri-sendiri. Isbiru, sabar, wasabiru ya, dan saling mengajak, mengingatkan untuk bersabar, warabitu. Apa arti warabitu? Walaupun pekerjaan secara kolektif kalau tidak terikat, lepas. Seperti sapu lidi. Ya. Kalau dikumpulkan tanpa diikat, berserakan. Betul enggak? Tapi kalau terikat, dan ikatannya apa? Jangan ikatan kelompok, ikatan iman kepada Allah. Kalau ikatan kelompok, berarti yang di luar ikatan tersebut bukan bahagian daripadanya. Tapi kalau ikatan iman dan Islam, kita nggak mau tahu. Mau jamaah dakwah, atau katakan umpamanya Persis, Muhammadiyah, NU, siap untuk bersatu. Orang bukan lihat latar belakangnya, kelompoknya, bangsanya, sukunya, lihat iman Islam yang menyatukan. Karena saya ingin tidak lagi orang berafiliasi kepada Syiah, Ahlus Sunnah, Persis, Muhammadiyah. Ini hanya organisasi. Diumpamakan wadah untuk dia berjuang. Tapi afiliasinya kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang yang beriman. Ikatan iman. Jadi wasabiru. Bagaimana kalian bersabar, kemudian saling mengingatkan, mengajak untuk bersabar. Warabitu. Dan kalian bersatu dalam ikatan yang kokoh dan kuat. Ikatannya ikatan iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Kemudian wattaqullah. Bertakwa pada Allah. Karena kalau kita menjaga Allah, bertakwa padanya, mentaati perintah-perintah Allah, pada saat itu janji Allah untuk memenangkan kita akan dipenuhi. Wa'aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Kata takwa ini lebih luas dari kata takut. Dan takwa dalam bahasa Arab bukan berarti takut. Karena waqa yaqi wiqayatan artinya menjaga, melindungi. Bertakwa pada Allah, kita menjaga apa-apa yang Allah ingatkan, yang Allah pesan dan tunjukkan. Dari perintah-perintahnya maupun larangannya. Kita menempatkan diri kita ya, dalam keridhaan Allah. Pada saat itu janji Allah akan dipenuhi. Tapi orang-orang yang dikuasai hawa nafsu dan hubbud dunia tidak akan mendapatkan janji Allah. Jadi syarat untuk meraih kemenangan sabar, kemudian berjuang ya, dalam apa? Dalam kerjasama yang saling mengingatkan untuk bersabar, kemudian dalam ikatan keimanan kita kepada Allah, karena panggilannya untuk orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, kemudian bertakwa kepada Allah, baru pada saat itu kita akan meraih kemenangan. Nah, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan. Jadi sesi kita pada saat ini kita akan berbicara mengenai apa? Mengenai manifestasi dari wala kita kepada Allah. Di mana orang yang betul-betul menyerahkan walanya kepada Allah tidak akan bersikap pasif. Tapi dia akan penuh gairah, bersemangat, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, karena iman dan wala dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, orang yang berdiam berpangku tangan, menyaksikan yang mungkar merajalela, tapi tidak mengingatkan umat, kemudian tidak mengajak kepada yang ma'ruf, orang seperti ini dipertanyakan imannya kepada Allah. Bahkan kalau masyarakat bersepakat berdiam di hadapan yang mungkar, tidak mengajak kepada yang ma'ruf, berarti masyarakat tersebut siap untuk menerima adab dan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan baca ayat-ayat yang menerangkan hal ini. Dalam suratul Maidah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebab orang-orang yang kafir dari Bani Israel dilaknat dan dikutuk oleh Allah. Dan kita harus ingat bahwa sebab ini terjadi pada Bani Israel, kalau ada pada kita, kita juga akan mengalami hukuman yang sama. Ayat 78 dari suratul Maidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam.
Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dilaknat. Dan laknatnya datang dari Allah. Dilaknat orang-orang yang kafir dari Bani Israel. Ala lisani Daud, melalui lisan Daud. Wa Isa bin Maryam, begitu juga melalui lisan Isa putra Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, yang menyebabkan mereka dilaknat karena mereka menentang. Asa ya'si, menentang dan membangkang, bermaksiat kepada Allah. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Allah sudah buat garis jalan, dia keluar dari rel. Lalu Allah lanjutkan, kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluhu la bi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka di saat menyaksikan yang mungkar, mereka tidak saling mencegah dari perbuatan yang mungkar. Betapa buruknya perbuatan yang mereka lakukan. Begitu kemungkaran dibiarkan, lama-kelamaan yang mungkar di mata manusia menjadi hak. Seperti kita jumpai sekarang, bagaimana orang mengkampanyekan perzinaan. Seorang artis melintas di hadapan rumah pelacuran sambil mengatakan ucapan selamat, jangan lupa gunakan kondom. Jangan lupa gunakan kondom. Artinya dia tampil dengan berani mempropagandakan perbuatan maksiat tersebut. Kenapa sampai terjadi? Karena orang yang tahu kebenaran tidak tampil. Akhirnya apa? Kebenaran merasa minder. Oleh karena itu, jangan takut orang-orang yang tahu kebenaran untuk menyampaikannya. Karena begitu kebenaran disampaikan, yang batil langsung akan runtuh. Karena yang batil tidak punya fondasi di alam raya ini. Yang punya fondasi hanya apa? Hanya kebenaran. Jadi kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluhu la bi'sa ma kanu yaf'alun. Setelah itu tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru. Bukan hanya mereka bermaksiat, bukan hanya membangkang, bukan hanya membiarkan yang mungkar, tapi kamu menjumpai kebanyakan mereka menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka. Mereka menjadikan orang-orang kafir yang tidak seiman dengan mereka ya, sebagai wali. Akhirnya digiring mereka ke arah yang sesuai dengan iman mereka. Labi sama qaddamat lahum anfusuhum, betapa buruknya persembahan yang mereka persembahkan untuk diri mereka. An sakhitallahu alaihim, akhirnya Allah murka terhadap mereka. Sakhita yaskhatu ini menggambarkan apa? Kemurkaan yang amat dahsyat. Betapa buruknya apa yang mereka persembahkan untuk diri mereka, Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Wa fil adzabi hum khalidun, dan mereka akan kekal dalam azab Allah. Jadi kalau sampai orang-orang yang mengaku sebagai orang Islam beriman mengangkat pemimpin-pemimpin yang tidak seiman dengan mereka, dia sudah mempersiapkan dirinya untuk kekal dalam api neraka. Mengerikan luar biasa. Karena apa? Karena pemimpin diumpamakan bagaikan kepala pada tubuh ini. Kalau kita sudah mempercayakan orang-orang yang tidak beriman sebagai pemimpin kita, padahal kita di tengah-tengah mayoritas, ini menunjukkan kita bukan hanya lemah dan rapuh, tapi iman kita dipertanyakan. Afwan Ustaz, tentang ayat kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh, artinya seseorang yang tidak mau beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, kejadian kemarin kalau misalkan satu contoh seperti Charlie Hebdo, peristiwa Perancis, lalu diikuti dengan pemerintahan Denmark. Pemerintahan Denmark ini menghimpun dana untuk membuat karikatur yang mencerca, menghina martabat dari baginda Nabi, secara otomatis adalah menghina Islam. Nah, kita sebagai seorang muslim mengaku beriman, apalagi notabene adalah keturunan dari Dzurriyyatur Rasul, beralasan tidak ngambil tindakan, tidak amar ma'ruf, karena beralasan katanya Rasulullah itu akhlaknya sangat mulia sekali, yang dipuji oleh Allah. Bahkan Rasulullah itu dulu adalah dicerca oleh orang Yahudi tetapi menyuapinya. Nah, yang saya tahu adalah itu kan memang pribadi Rasul.
gitu, yang memang Rasul tidak akan mengadakan counter attack, serangan membalik. Tapi saya pernah baca Ustadz bahwa Sayyidina Hamzah menyaksikan, diberitahu oleh ajudannya lah, Abu Lahab pernah menampar pipi baginda Nabi Muhammad. Baginda Nabi tidak marah. Tetapi Sayyidina Hamzah sebagai orang yang beriman dan loyal terhadap baginda Nabi, lalu membalas dengan sangat keras sekali terhadap Abu Lahab ini. Nah, seharusnya Bukan Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Jahal. Nah, seharusnya kita bertindak itu sebagaimana Hamzah, yang memang adalah meletakkan loyalitasnya, bukan untuk beralasan bahwa Rasul itu mulia. Nah, kekinian ini banyak, jangankan dari kalangan orang yang beriman saja, dari kalangan habaib, sayyid, syarif, yang notabene darah Rasul menetes di situ, tetapi tidak ambil bagian, Ustaz. Tahu sebabnya apa? Sebabnya apa? Kalau yang dicuri hartanya, yang disakiti dirinya, pasti dia akan marah. Tapi karena yang dicuri milik orang lain, yang dianiaya orang lain, dia siap memberikan maaf terhadap aniaya yang terjadi pada orang lain. Nah, kalau seandainya dia mengaku sebagai dzurriyyah Rasul, mendengar Rasulullah SAW dilecehkan dalam sebuah karikatur, dia datang bukan menegur, mengingatkan, malah datang seolah-olah memberikan hiburan kepadanya. Saya mau tanya, apakah ada cinta di hatinya pada Rasul? Hamzah ibnu Abdul Muttalib pada saat dia mendengar Abu Jahal menganiaya Nabi, pada saat itu belum beriman. Dia mendengar kemenakan yang diperlakukan seperti langsung dia datang kepada Abu Jahal, dia menampar wajahnya, kemudian mengatakan, "Atasubbu Muhammadan wa ana ala dini?" Apa kamu maki Muhammad sedangkan saya dalam agamanya? Kemarahan Hamzah ini yang memasukkan dia ke dalam Islam. Langsung dia mendatangi Rasulullah SAW. Seorang yang mengaku dia menyerahkan walaknya kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang yang beriman, lalu hatinya tidak sakit di saat kehormatan Allah dipermainkan, atau kehormatan Rasulnya, atau orang yang beriman, maka dengan sendirinya dipertanyakan. Kalau ada Habib seperti ini tidak perlu heran. Hatinya tidak sakit di saat menyaksikan saudara-saudara di Palestina teraniaya, bahkan datang ke Israel, dengan jubahnya datang ke Israel, ya, sebagai tamu undangan yang disambut. Tapi ingat Syekh Al-Azhar, Jadul Haq. Ketika Ishaq Rabin ingin bertemu dengan Syekh Al-Azhar, berjumpa dengan dirinya, dia menolak untuk memberikan jabat tangan. Kenapa? Bagaimana saya akan menjabat tangan yang berlumuran darah saudara-saudara saya di Palestina? Tapi kalau kita menjumpai ada ustadz, ada kiai atau habib yang berbicara, jangan Islam diukur dengan habib atau ustadz. Kalau kita melihat perbedaan antara profesor fulan, ustadz fulan, kiai fulan, habib fulan, jangan kita menganggap Islam ini bermacam-macam. Kembalikan pendapat mereka ke hadapan kitab Allah, kita akan tahu siapa yang benar. Imam Ali mengatakan, innal haqqa wal batila la yu'rafani bi aqdarir rijal. Hak dan batil tidak dikenali dengan kedudukan manusia. Tapi i'rifil haq, pelajari yang hak, ta'rif ahlah, kamu tahu siapa orang yang benar. Wa'rifil batil, pelajari yang batil, kamu akan tahu siapa yang dalam kebatilan. Tapi kalau kebenaran diukur dengan manusia, repot. Ustadz Fulan bilang begini, Kiai Fulan bilang begini, Habib Fulan bilang begini. Akhirnya mereka bilang apa? Orang yang mempelajari Islam, ya, ulama-ulama Islam akan berbeda-beda pernyataan mereka karena latar belakang yang berbeda-beda. Saya sependapat, kalau kita kembali kepada perasaan kita, kecondongan kita, fanatisme kita, ya, pasti akan berbeda-beda. Tapi Allah turunkan kitab suci Al-Quran, liyaquman nasu bil qist, liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fih, agar menjadi hakim memutuskan perselisihan yang berlangsung di tengah-tengah umat manusia. Jadi Habib tadi yang datang, ya, ke hadapan si pembuat karikatur yang tidak menunjukkan kemarahan, tidak menunjukkan teguran sedikit pun, dia hidup di Abu Dhabi menikmati kesenangan dan fasilitas yang bermacam-macam. Datang ke Israel sebagai tamu, seolah-olah merestui perbuatan
Israel terhadap rakyat Palestina. Kemudian bahkan dia yang menganjurkan orang untuk mengucapkan selamat Natal di matanya merupakan hal yang biasa, menempatkan ayat Allah bukan pada tempatnya. Kita dilarang menyakiti, mengganggu orang yang berbeda agama atau memaksa mereka masuk ke dalam Islam. Tapi untuk mengatakan apa yang mereka lakukan adalah hak, nggak boleh sama sekali. Selamat Natal artinya selamat atas lahirnya Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Kemudian waktu peringatannya pun bukan di bulan sebagaimana yang Quran sebutkan pada saat korma matang, tapi pada saat musim dingin di bulan Desember. Jadi yang diperingati bukan Nabi Isa Al-Masih alaihi salatu wassalam, tapi yang diperingati apa? Yesus sebagai anak Tuhan. Nah kalau kamu ucapkan selamat Natal, artinya selamat lahirnya Yesus sebagai anak Tuhan. Jadi orang-orang seperti ini memang tidak perlu heran, karena ini orang-orang bayaran. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia yang saling membisik-bisikan kata-kata yang indah menarik tapi dalamnya penuh dengan kepalsuan. Nah, kalau Abu Lahab paman Nabi yang melihat Nabi bisa seperti apalagi cucu Nabi. Jadi jangan kita terpengaruh dengan jubahnya penampilannya. Kalau Abu Lahab yang ketemu Nabi, mendengarkan Quran segar dibacakan, ya, bisa membangkang menjadi musuh Allah sampai Allah turunkan tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi kalau ada kiai, ustadz, habib yang hatinya berpihak kepada Allah walaupun mengaku dia beriman kepada Allah atau dia mengatakan darah daging nabinya, ketahuilah iman Islam tidak dilihat dari darah daging, dari loyalitas kita pada Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab walaupun dia paman Nabi, tidak semulia orang Indonesia yang beriman kepada Allah dan Rasul. Oleh karena itu orang dari Semplak, dari Jelebut, dari Irian yang beriman lebih berharga, lebih mulia di sisi Allah daripada Abu Lahab. Begitu juga kesalahan kita ini paling sering mengukur benar salah dengan apa? Dengan ustadz, kiai atau habib. Akhirnya lahirlah kelompok-kelompok dan golongan. Tapi mari semuanya, ustadznya, kiainya, habaibnya kembali pada kitab Allah. Jadi apa yang diperbuat oleh seorang Prancis dalam melecehkan Rasul, kemudian didukung oleh Macron, dan dia mengatakan bahwa ini merupakan kebebasan mengekspresikan pendapat. Lalu kita bertanya, kenapa tabloid Le Monde ketika mengumpamakan dia bagaikan Hitler, dia marah? Ketika mengumpamakan juga istrinya bagaikan monyet, dia marah? Ini standar ganda. Oleh karena itu, kejahatan ya, yang dilakukan oleh sebagian umat Islam yang awam, melakukan pembunuhan terhadap orang yang beribadah di gereja. Dalam Islam dilarang hal ini, semua akibat dari Macron. Kalau Denmark juga melakukan hal ini, ya, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena Habibnya yang mempunyai hubungan darah dengan Rasul tidak cemburu, tidak sakit hati, ya, orang semakin berani berbuat seperti ini. Jadi seharusnya kita menunjukkan rasa apa? Rasa peduli kita terhadap Rasul. Rasa cemburu kita. Kita tidak bisa menerima hal ini. Minta kepada pemerintah Perancis untuk menghentikan. Tapi jangan melakukan pembunuhan terhadap orang yang beribadah di gereja yang tidak berdosa. Sama sekali jangan. Kemudian jangan kita mengkonsumsi produk-produk Perancis sampai Perancis menghentikan perbuatannya. Kalau umat Islam di seluruh dunia menghentikan untuk membeli, mengkonsumsi produk mereka, niscaya apa? Bangkrut. Macron akan dijatuhkan oleh rakyatnya, kan dianggap membawa petaka buat negerinya. Tapi yang kita jumpai, orang-orang Islam yang mengaku cinta pada Allah, tapi hatinya bersama orang-orang yang menodai Rasulullah. Yang saya heran, orang-orang yang mengaku pengikut Quran Sunnah, mengatakan tidak perlu kita untuk menanggapi mereka yang mencaci Rasulullah. Tapi kalau sahabat Rasul dimaki, dikafirkan. Tapi kalau Rasul, kehormatan disakiti apa? Mereka berpangku tangan. Kenapa? Karena bukan dia yang disakiti. Kalau yang beriman merasa apa? Apa yang menyakiti Rasul, menyakiti dia lebih daripada yang lain. Tapi dia ini, seperti pepatah Arab mengatakan apa? Dia memberikan maaf dosa kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atas orang lain, bukan atas dirinya. Kalau seperti yang di Amerika, anaknya dibunuh, dia memberikan maaf, kita hormati. Tapi ini enggak, kejahatan terhadap Rasul, mereka yang memberikan maaf. Seperti ada seorang artis menyanyikan Bismillah Bismintul. Akhirnya
ancam, dikecam, datang ke ketua majelis ulama apa? Apa menteri agama? Lalu si menteri agama kayak pastor mengatakan apa? Saya maafkan kamu. Saya maafkan kamu. Mimbar pengampunan. Yang berhak memberikan maaf adalah Allah. Seharusnya bertaubat, jangan ulangi perbuatan kamu, kembali pada Allah. Semoga Allah mengampuni kamu, bukan saya maafkan kamu. Ada pepatah Arab mengatakan karimun fi baiti akhi. Datang ke rumah orang bertamu, datang pengemis minta-minta hak milik orang lain, punya tuan rumahnya, diambil dibagi-bagikan untuk apa? Orang yang datang minta, bukan uang dia. Si pengemis bilang apa? Luar biasa si fulan. Bukan barang kamu. Dia ambil barang tuan rumah tanpa seizinnya diberikan kepada yang minta. Yang dapat pujian siapa? Tamunya. Ini Habib yang seperti ini atau kiai yang seperti ini kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Kalau tidak, ya bersama Abu Jahal. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Dan saya lihat ini Habib digunakan di mana-mana tempat. Kelihatannya pasarnya lagi ramai. Mudah-mudahan jangan sampai kita mau menjual lisan kita untuk apa? Membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Dan saya tahu siapa ini orang. Latar belakangnya, padahal bapaknya itu termasuk orang yang berjuang. Bapaknya yang melarikan diri dari pemburuan komunis di Hadramut. Tapi tidak selamanya anak sama-sama orang tuanya. Walaupun darah Nabi belum tentu orangnya juga memiliki apa? Semangat perjuangan seperti Nabi. Kalau iman dengan dasar nasab, orang Indonesia nggak kebagian. Surga diborong sama mereka-mereka yang menjadi keluarga nabinya. Oleh karena itu keluarga nabinya yang mengikuti Nabi. Allah masukkan bersama nabinya. Tapi yang bersama Abu Lahab, Allah kumpulkan bersama Abu Lahab. Jadi hendaknya kita dalam masalah ini menunjukkan sikap kita yang baik. Oleh karena itu kalau ada seorang laki-laki ya melihat istrinya kurang ajar sama orang tuanya, dia nggak marah. Istri makin berani nggak? Makin berani. Makin berani. Lalu orang mengatakan kamu nggak perlu hadapi dengan cara apa? Marah-marah sama dia. Kamu jangan hukum istri kamu. Mudah-mudahan dia sadar. Lama-kelamaan dia semakin berani pada istrinya. Tapi kalau seorang laki-laki bilang sama istrinya, saya bisa berikan maaf kalau kamu bersalah terhadap saya pribadi, bersikap kasar. Tapi kalau kamu angkat suara kamu, kurang ajar terhadap ibu saya, maka pada saat itu juga kita berpisah dan tidak akan balik selama-lamanya. Si istri bakal apa? Berhati-hati. Umat Islam bagaimana kehormatan mereka akan dijaga kalau simbol-simbol agamanya, rambu-rambu agamanya, syair agamanya diinjak-injak tanpa ada sama sekali kemarahan. Tapi yang heran kalau ustadz pribadi yang dimarah-marahin, dicaci maki, langsung marah luar biasa. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi mengangkat pemimpin-pemimpin ya, yang tidak seiman, ya, akhirnya mengakibatkan apa? Mengakibatkan mereka akan membenarkan apa-apa yang tidak benar. Kalau kita angkat Macron sebagai pemimpin kita, apa yang bakal terjadi? Dulu kita memilih Ahok, akhirnya kita mendengarkan cacian, kata-kata yang kotor keluar dari mulutnya. Wajar, dia nggak seiman dengan kita. Mulutnya kasar dan kotor wajar. Oleh karena itu, terjadinya efek-efek negatif bukan salah Ahok, salah kita. Yang milih. Karena Ahok nggak bisa duduk sendirian. Mesti diangkat, didudukkan. Oleh karena itu untuk masa yang akan datang, pilih pemimpin yang beriman, yang bertakwa, yang takut pada Allah. Insya Allah akan membawa kita menuju kemuliaan. Insya Allah COVID nggak bakal datang. Allah tunjukkan tentara COVID, tentara yang lemah, bisa membuat ekonomi dunia porak-poranda. Dan membuat banyak ulama yang berpantun, susah, nggak ada pemasukan sama sekali. Kenapa? Karena dakwah dijadikan sebagai pemasukan. Kalau dia berjuang di jalan Allah, dia tidak berharap dari orang, dia berharap dari Allah. Di mana dia bekerja untuk Allah, dan dia tidak akan takut miskin sama sekali. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabi, mattakhaduhum awliya. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabi, wa ma unzila ilaihi mattakhaduhum awliya. Lihat coba ayat Allah. Kalau mereka betul-betul beriman kepada Allah, kepada Nabi, kepada kitab yang diturunkan, tidak mungkin mereka akan menjadikan orang-orang yang tidak seiman sebagai wali-wali mereka. Walakinna katsiran minhum fasiqun, tapi kebanyakan mereka ini fasik. Maka hatinya ya, memilih juga pemimpin yang fasik seperti dirinya. Walaupun ngakunya muslim, tapi apa? Jiwanya fasik. Maka dengan sendirinya
Serigala kumpulnya sama siapa? Sama serigala. Kambing kumpul sama at-tuyuru ala ashkaliha. Kok burung kumpulnya sama-sama apa? Jadi jangan heran kalau seandainya kita jumpai pernyataan-pernyataan dari pejabat-pejabat yang sumbang, yang tidak senada dengan kebenaran keadilan, didukung oleh ulama-ulama kiainya. Kenapa? Ya ulamanya kiainya fasik. Yang difikir oleh mereka adalah uang. Di saat mereka terima bantuan, mereka diam. Sebelum terima bantuan apa? Mereka ngoceh ke sana kemari. Karena apa? Yang mereka inginkan materi. Mereka dapat apa yang mereka perjuangkan. Nah, orang yang berjuang untuk Allah Ta'ala di jalan Allah, jangan sekali-kali tergiur oleh dunia yang sedang pada saat ini menghiasi mereka. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama, petaka bencana yang menimpa kita ini disebabkan karena ulah perbuatan kita. Pertama Allah melaknat, mengutuk kita, akhirnya azab turun bersama laknat Allah. Dalam surat Hud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat 116-117. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'a alladhina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Falaula kana minal quruni min qablikum. Mengapa orang-orang sebelum kalian ini, ya, mengapa di antara mereka tidak terdapat orang-orang, ya, yang bagaimana? Sisa-sisa dari orang-orang yang mencegah dari perbuatan buruk. Kalau mereka melakukan hal ini, tidak mungkin kami akan turunkan azab kami. Falaula minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum. Seandainya dari orang-orang sebelum kalian ini yang dibinasakan Allah, ada sisa-sisa ulu baqiyah yang mau mencegah dari yang buruk, tidak mungkin kami akan binasakan mereka. Illa qalilan mimman anjayna minhum, kecuali sebahagian yang kami selamatkan dari mereka. Kemudian wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Orang-orang yang zalim, mereka lebih suka mengikuti kehidupan mewah yang diberikan kepada mereka, dan kebanyakan dari mereka betul-betul orang-orang yang gemar melakukan kejahatan. Lalu Allah tegaskan, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Sekali-kali mustahil Allah akan membinasakan penduduk-penduduk negeri secara aniaya, sedangkan mereka apa? Dalam keadaan muslihun, memperbaiki diri mereka. Selagi masyarakat memperbaiki diri mereka, azab tidak mungkin akan turun. Ini corona datang gara-gara apa? Ini baru corona yang datang. Kalau datang yang lebih besar lagi akan lebih mengerikan. Pemerintah kita kalang kabut menghadapi corona. Anggaran belanja yang keluar semakin banyak, tapi yang korupsi juga apa? Ternyata nggak tobat dan berhenti. Kalau sudah kena corona, dirinya, keluarganya baru menyadari ternyata apa yang dikumpulkan bukan untuk diri mereka, untuk orang lain. Apalagi kalau sampai Allah permalukan mereka dengan penjara dan kehinaan dalam kehidupan dunia. Belum lagi azab di hari akhir. Nah, sebagai penutup, kita akan membaca beberapa ayat dari suratul A'raf secara sepintas karena ayat-ayatnya jelas. Ayat 163 dan seterusnya. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsuqun. Tanyakan pada mereka orang-orang Yahudi tentang penduduk-penduduk yang berdiam di tepi pantai dari kalangan orang-orang Yahudi, dari kalangan Bani Israel. Ketika Allah melarang mereka untuk mencari ikan di hari Sabtu sebagai pelajaran pendidikan dari mereka untuk mengkang hawa nafsu. Ketika hari Sabtu, ikan berkumpul di tepi pantai melompat-lompat. Begitu hari yang lain, ikan pergi meninggalkan pantai.
Allah menguji mereka untuk membuat mereka mampu untuk mengekang diri seperti kita dididik oleh dengan ibadah puasa. Pertama mereka masih bertahan, lama-kelamaan mereka nggak tahan, akhirnya mereka mulai melanggar larangan tersebut. Lalu orang yang tidak melakukan terbagi dua. Sebahagian melarang, tidak dihiraukan, besok kumpul bersama mereka walaupun tidak melakukan hal yang sama. Minum bersama, fajalasuhum wa syarabuhum, duduk sama-sama, minum bersama-sama, berkumpul sama-sama. Sebahagian lagi terus setia memberikan peringatan, teguran, dan tidak berkumpul bersama-sama mereka. Hanya datang untuk memberikan peringatan. Akhirnya yang memberikan peringatan ditegur oleh mereka-mereka apa? Yang acuh tak acuh. Walaupun nggak melakukan, tapi acuh tak acuh. Wa idh qalat ummatum minhum lima ta'idhuna qaumanillahu muhlikuhum au mu'adzibuhum adzaban alima. Adzaban syadida. Ketika satu kelompok bertanya kepada yang setia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yang setia untuk memberikan peringatan, ngapain kalian capek-capek untuk memberikan nasihat pada satu kaum yang akan dibinasakan oleh Allah atau disiksa dengan siksaan yang pedih? Biarin aja udah. Masing-masing apa? Jalan dengan amal. Dijawab oleh orang-orang yang beramar ma'ruf. Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Mereka mengatakan, kami lakukan ini agar kami punya alasan di hadapan Tuhan kalian bahwa kami sudah menyampaikan. Wala'allahum yattaqun, dengan harapan juga mudah-mudahan di hari mereka ada yang sadar dan bertakwa pada Allah. Nah, sesuai dengan perbuatan masing-masing datang hukuman Allah. Falamma nasu ma dzukiru bih. Begitu mereka melupakan peringatan yang diberikan pada mereka, anjainal ladzina yanhauna 'anis su. Yang kami selamatkan hanya yang setia untuk mencegah dari perbuatan yang buruk. Wa akhadna alladzina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Orang-orang yang zalim, itu mereka yang berbuat mungkar, sama mereka yang tidak berbuat tapi mendiamkan, kami hukum mereka dengan azab yang amat mengerikan dan mengenaskan. Disebabkan karena kefasikan mereka. Jadi fasik di sini berlaku untuk dua golongan. Yang berbuat mungkar sama yang mendiamkan yang mungkar. Akhirnya orang semakin menjadi-jadi. Orang berani mencaci maki Rasul karena didiamkan, tidak sama sekali apa? Diingkari. Jadi Habibnya membantu mereka-mereka apa? Membantu mereka-mereka ya, untuk berdiam terhadap penistaan. Bahkan terhadap kakeknya dia nggak punya cemburu. Berarti apa? Hati sudah mati. Yang tidak memiliki rasa bangke. Walaupun ditusuk tidak apa? Jasad yang telah membangke, fama apa? Fama lijurhin bimayyitin ilam. Yang tidak menimbulkan rasa sakit itu luka yang terjadi pada orang yang telah membangkai. Karena kalau hati kita seperti ini kan bahaya sekali. Falamma atau ammanuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Begitu mereka sudah lupa ya, dari peringatan yang diberikan kepada mereka, corona datang juga diabaikan. Kami katakan pada mereka orang-orang Yahudi yang ingkar, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Nah, wal iyadzubillah, apakah orang-orang yang zalim di negeri kita akan dikutuk menjadi monyet? Apa mereka akan terkena azab yang lain? Kita nggak tahu kebijaksanaan Allah. Tapi yang paling penting bagi kita, jangan pernah berdiam di hadapan yang mungkar. Jangan berkumpul dengan ahli mungkar. Jangan kita tertawa-tawa senang berkumpul bersama mereka, apalagi ulama. Kalau duduk bersama ahli mungkar, sama aja merestui mereka. Tapi kalau datang mengingatkan, menegur, silahkan. Tapi kalau duduk kumpul-kumpul bersama mereka, berpergian bersama mereka, sama aja mereka mendapatkan pengesahan dari dewan ulama yang mendampingi mereka. Jadi seharusnya ulama ini selalu betul-betul menyampaikan pesan-pesan Allah tanpa takut kepada selain Allah. Itu merupakan ungkapan wala mereka kepada Allah. Kalau hanya mengatakan kami beriman, tapi tidak teruji sama sekali, di mana keimanan kalian? Jadi kita doakan mudah-mudahan ulama-ulama kita termasuk Habib-Habib kita ini yang memegang amanat yang berat agar Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita semua, teguhkan iman kita. Orang-orang yang keluar dari rel mudah-mudahan dikembalikan
agar betul-betul menyadari akan peran kewajiban mereka sebagai orang yang diamanatkan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan anak bangsa kita dibuka hati mereka, mata mereka, dan Allah Subhanahu wa taala motivasi mereka untuk berjuang menegakkan keadilan, tapi dengan cara-cara yang elegan, yang bijak, yang baik, hingga tidak membuka jalan bagi musuh Islam untuk melecehkan kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Alfan. Baik, kita akan jumpa lagi nanti setelah tadi kita mengikuti uraian awal bara. Kita akan jumpa lagi pada hari Kamis depan. Saya Muhammad Krishna, Ondi Saputra, kemudian Chandra dan Rama, juga Yusuf Bangkit, dan juga siapa namanya? Anis dan Fahri. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.